Nah, sekarang syarahnya ya. Qauluhu li'annahu la ya'muruha ilal ajramu ya'ni li'anna syaghalal jihati yastalzimut tahayyuza. Perkataan matan, karena sesungguhnya perkara itu tidak akan mengisi kepada jihad kecuali jirim. Ada kan tadi di dalam matan itu ya. Yakni maksud dari perkataan itu adalah li'anna syaghalal jihati, karena memenuhi arah, yastalzimut tahayyuza, itu melazimkan kepada tahayyuz. Jadi begini, kita kalau memahami tahayyuz dulu, ya, kita memahami tahayyuz. Dia belum tentu punya arah dan dia belum tentu memiliki arah. Kalau sesuatu itu nggak ada anggota badannya, dia tidak akan memiliki arah. Dan kalau tidak ada sesuatu yang lain, dia tidak akan menjadi arah. Harusnya didofat. Jadi kalau misalkan Allah cuman bikin kotak doang, kotak aja udah, mana atasnya? Nggak ada. Mana bawahnya? Nggak ada. Mana kanannya? Nggak ada. Mana kirinya? Nggak ada. Dia sebelah apa kita? Nah, kitanya nggak ada. Jadi dia kalau tahayyuz itu dia belum tentu punya jihad dan belum tentu berjihad. Paham? Tapi kalau dia sudah berjihad, dia pasti tahayyuz. Dan kalau dia punya jihad, dia sudah pasti punya anggota badan. Jadi lawazimnya tuh, ya. Bisa nggak kita mengatakan dia itu di atas kita, tapi dia tidak tahayyuz? Nggak bisa tuh. Karena hayiz yang ini kosong darinya. Dan hayiz yang itu diisi olehnya begitu. Ya, jadi kalau misalkan dikatakan di sini li'anna syaghlal jihad, karena memenuhi jihad, yastalzimut tahayyuza, dia melazimkan kepada tahayyuz. Paham ya? Tahayyuz tidak melazimkan kepada tahayyuz tidak melazimkan kepada jihad atau punya jihad, tapi punya jihad atau berjihad, dia pasti tahayyuz. Wa kullu mutahayyizin fahuwa jirmun, dan setiap yang tahayyuz adalah jirim. Berarti berjihad melazimkan kepada jirim. Wallahu azza wa jalla yastahilu ayyakuna jirman, dan Allah Subhanahu wa taala mustahil jirim. Wali annahu law kana fi jihatin, itu sudah satu ya, dan Allah mustahil jirim. Kenapa Allah mustahil jirim? Nah, nanti dijelaskan dengan jelas ya. Kalau kita mah gampangnya, atau kalau kita mau masalah lil hawadis ya, atau gampangnya itu tidak akan kosong dari bergerak dan diam, sedangkan gerak dan diam itu hadis, maka Allahnya akan hadis. Wali annahu law kana fi jihatin lakana imma akbaru minha wa imma asghara, dan sesungguhnya Allah itu jika dia ada pada jihad, maka imma dia itu lebih besar daripada jihad atau lebih kecil daripada jihad. Atas itu segimananya kita? Ya ini dari mulai sini tuh. Dari sini atas semua sampai ke sana tuh. Sampai ke sana. Ada batasnya enggak tuh? Ada. Ada, cuman kita batasnya enggak tahu kan. Berarti ada batasnya tuh, atas kita tuh ada batasnya. Imma Allah itu lebih besar daripada jihadnya atau lebih kecil daripada jihadnya. Paham? Paham nih? Mas Gor, wa yahtaju ilal mukhassis, kalau dia lebih besar atau lebih kecil berarti dia mungkin. Kalau mungkin butuh kepada mukhassis. Paham sampai sini? Wa aidon falau kana fi jihatin lam yakhlu. Ini tambah lagi nih. Kalau Allah itu pada jihad, yang mana itu melazimkan kepada tahayyuz, yang mana itu melazimkan kepada kejeriman bagi Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan kosong. Imma ayat taharraka fiha aw yaskuna. Imma Allah itu diam di situ atau Allah itu bergerak dari situ. Wa kullun minal harokati wasukuni hadisun, dan setiap dari harokah wasukun dia hadis. Famala yakhlu anhuma hadithun, dan yang tidak kosong dari gerak dan diam pasti dia hadis. Sedangkan Allah hadis mustahil, maka lawazimnya mustahil juga. Wa aidon falau kana fi jihatin lahtaja ila man yakhassisuhu bi jihatin duna jihatin. Dan apabila Allah pada jihad, karena jihad itu dia kemungkinannya ada 6, berarti tatkala taksis pada satu jihad tertentu berarti ada mukhassis. Maka disebutkan falau kana fi jihatin lahtaja ila man yakhassisuh. Jika Allah ada pada jihad, maka akan membutuhkan kepada yang mentakhsisnya. Bijihatin duna jihatin, pada jihad yang satu bukan pada jihad yang lain. Wadzalika yastalzimul hudusa, dan butuh kepada mukhassis melazimkan kepada hudus. Paham ya? Ya itu mah gak bakalan tergambar, itu mah mana saja sudah. Mana jika Allah begini maka kalau begini dan itu mustahil, maka ini mustahil.
Walam yakul bil jihati ahadun min ahli sunnati, dan tidak ada seorang pun ahlu sunnah yang mengatakan Allah itu ada pada jihad. Wa inna maqala biha ta'ifatun minal mubtadi'ati, dan yang mengatakan Allah itu ada pada jihad itu adalah sekelompok dari ahlul bid'ah. Siapa itu? Wahumul hasyawiyatu wal karomiyatu, yaitu hasyawiyah dan karomiyah. Ini pun sebutan juga buat kita kepada yang menyebutkan jihad. Begini, untuk menentukan pemahaman ahlu sunnah atau bukan, itu dimulai dari orangnya dulu atau dimulai dari ta'rifnya dulu? Kita mau menentukan nih hadnya ahlu sunnah. Apa itu ahlu sunnah? Maka kita bikin ta'rifnya dulu atau kita tentukan orangnya dulu? Nah, salah tuh. Salah, orangnya dulu. Kalau kita mau tahu ayam, ta'rifnya ayam, kita bikin ta'rif dulu. Apa kita tahu ayam? Ya kita tahu ayam dulu. Iya kan? Jadi kalau ta'rif ini nggak kena, ini ayam, tapi ta'rif ini nggak kena, berarti nggak jami ya. Ya, kita tahu yang bukan ayam, tapi sama ta'rif ini kena, berarti nggak hasir. Paham? Jadi sebetulnya itu tahu orangnya dulu. Setelah tahu orangnya dulu, baru kita ambil ta'rifnya. Saya pikir itu dulu ta'rifnya dulu. Baru apanya? Baru orangnya. Kalau misalkan ta'rif ahlu sunnah adalah yang mengikuti Quran dan sunnah, ya atuh gitu mah, ya Wahabi atuh kalau gitu mah. Wahabi masuk, ya kita masuk menurutnya itu ahlu sunnah semua nanti. Syiah masuk, akhirnya nggak ada yang nggak ahlu sunnah itu. Paham? Maka di dalam mentarif ahlu sunnah itu kita tentukan dulu orang-orang yang mujma' ala apa, yang mujma', yang disepakati, diijmai atas keselamatannya. Makanya kita lihat dulu nih, misalkan siapa orang-orang yang selamat dari kurun ke kurun. Nah, kita lihat nih dari kurun sahabat, ada sahabat anu, dari kurun tabi'in, anu, itu tabi'in, anu, begitu. Ya, nah, makanya kita masukkan nih Imam Ghazali, mana yang mengatakan sesat? Imam Ghazali, nggak ada, berarti Imam Ghazali masuk situ. Imam Malik masuk situ, Imam Abu Hanifah masuk situ. Terus masuk. Nah, setelah itu kita lihat nih apa yang sepakat di antara mereka. Ahlu sunnah adalah yang apabila bersentuhan kulit batal. Berarti Imam Malik gak masuk. Ya kan? Sedangkan Imam Malik udah jelas masuk, berarti itu bukan tarifnya. Ya, karena itu mengeluarkan gak hasar tuh. Nanti dilihat ternyata tarif ahlu sunnah itu yang saya pahami gitu ya, saya lupa lagi tarifnya. Cuma yang saya pahami itu ternyata tarif ahli sunnah itu adalah sekelompok orang yang mensucikan Allah ya dari macam-macam ini, dari jihad. Jadi yang punya metode khusus di dalam menentukan sifat bagi Allah. Itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah tuh. Nah, karena ini punya metode, ini punya metode begitu. Meskipun kadang-kadang di dalam kesimpulannya dalam hal-hal yang dakik berbeda. Seperti Imam Ahmad bin Hambal itu punya i'tiqad yang namanya kalam, itu adalah suara dan huruf. Tapi kodim. Bingung kan? Ya kita bilang ya Imam Ahmad pada itu udah ahli nukil lah begitu. Kita memaklumi yang penting kelazimannya dinafikan. Makanya kita masih memasukkan Imam Ahmad bin Hambal itu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Nah nanti berarti kan ada orang-orang yang tidak demikian tuh, yang nggak punya manhaj, yang nggak punya yang tidak punya metode di dalam menentukan sifat. Asal ambil aja Quran, terjemahin, udah ini sifat Allah. Ambil Quran, terjemahin, ambil hadis, terjemahin, ini sifat Allah. Berarti kan itu tanpa metode tuh. Tanpa metode kepada yang melazimkan dan lain sebagainya. Nah ini berarti bukan ahlu sunnah. Makanya ada orang-orang yang mengatakan Allah itu berjihad di atas misalkan. Ya, atau kadang-kadang turun sepertiga malam ke langit dunia. Lawazimnya kan tidak dibahas tuh. Padahal kalau lazimnya mustahil, berarti perkara yang melazimkannya pun mustahil, padahal mah begitu. Nah, siapa di antaranya yang kayak gitu? Kita kasih nama. Ya, ada yang hasyawiyah namanya itu, ada yang karomiyah. Nah, mereka itu yang mengisbat jihad bagi Allah. Dan mereka bukan ahlus sunnah. Wa ajma'u ala annahu yata'ayyanu lahu ta'ala an qaulihim minal jihati jihatu fauqin. Dan setelah menentukan ada jihad bagi Allah, mereka mengatakan bahwa jihadnya ini jihad atas. Ya. Nih saya kemarin lihat ada ada video. Ya, video ini dia anak kecil.
Jadi si anak kecil itu ditalkin tauhid sama gurunya. Kata gurunya itu, siapa bapakmu lagi? Siapa Rob kamu? Ya, siapa Tuhan kamu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Allah di mana? Atas. Nunjuk atas, ya, pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kiri, cara pakai tangan kanan. Atas begitu. Saya bingung. Ini orang ya dapat talkin tauhid gitu dari mana? Ngomong di dalam pertanyaan kubur nggak ada. Mana? Di mana Allah ada ke pertanyaannya? Nggak ada. Kok itu jadi dimasukkan ke dalam tauhid ya? Itu menghermankan begitu. Nggak bisa ditanyakan sebetulnya hal seperti itu. Bukan nggak bisa ditanyakan, nggak boleh ditanyakan. Kalaupun nanti ditanyakan, sampai ditanyakan, kita punya jawaban. Tapi itu jangan ditanamkan menjadi sebuah akidah begitu. Iya, ditanamkan kepada anak tuh diantaranya ainallah. Allah di mana? Ya, padahal pertanyaan kubur udah nggak ada Allah di mana tuh. Begitu. Itu kok jadi tauhid? Ini hasawiyah karena mereka itu mengisbatkan apa? Mengisbatkan jihad. Setelah mengisbatkan jihad, jihad mana? Jihad atas. Makanya disebutkan minal jihati jihatu fauqin. Menetapkan dari jihad itu jihad atas. Ada juga ustadz namanya siapa ya? Ini mah ustadz Malaysia nih. Dia bilang seperti ini. Kalau Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, tidak di atas, berarti nggak ada tuh kalau kayak gitu mah. Kita bilang, ya iya kalau jirim. Kalau jirim ya iyalah nggak ada. Nah sedangkan Allah bukan jirim. Terus dia bilang kayak gini, coba tanya semua orang yang punya kepercayaan Tuhan ada. Tanya semuanya itu. Pasti menjawabnya itu Allah di atas. Kita pun demikian. Kayak kita tolol atau apa bedanya kita sama agama yang lain kalau sama-sama bilang Allah di atas mah ya. Gitu. Coba tanya Hindu, dia kan tadinya nggak tahu agamanya apa, agak-agak Chinese gitu. Gak tahu agamanya apa dulunya. Saya nanya sama orang Hindu, di mana Tuhan? Jawabnya atas. Ya, Buddha mana Tuhan? Jawabnya atas. Saya tanya, jawab atas. Ya kita juga ditanya, Tuhan di mana? Ya di atas juga. Nah terus goblok. Apa bedanya kita sama mereka tuh kalau gitu mah tolol. Ya. Makanya makanya saya bilang, yang satu kelompok dari 73 kelompok ini, di antaranya itu yang menyatakan bahwa Allah itu tidak berjihad karena Allah bukan jirim. Begitu. Pantesan itu dari mu'alaf. Kita makan Islam dari kecil. Ya, ya, Bu, janganlah, Dek ya, jangan. Jangan ya, Dek ya. Ya kakak. Sumpah talafu ba'da dzalika. Kemudian mereka pun setelah itu ikhtilaf. Faminhum man qala innahu mumasun lil arsy ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Kemudian ditanya lagi, kalau gitu Allah di arsy ya. Di arsy-nya itu gimana? Maksudnya gimana itu di arsy gimana begini? Nempel ke arsy atau tidak? Nah, ada yang mengatakan setelah arsy langsung Allah. Wasabiyah tuh. Wa minhum man za'ama annahu mubayyinun lahu, dan ada yang mengatakan bahwa Allah itu berjarak dengan arsy. Jadi setelah arsy ada dulu jarak. Ya. Ada jarak. Setelah jarak itu baru Allah. Nah, yang pakai jarak ini khilaf lagi. Tsumma talafa haula fa minhum man za'ama annahu mubayyinun bimasafatin mutanahiyatin. Ada yang mengatakan kalau ada jaraknya itu terbatas atau tidak. Wa minhum man za'ama annahu mubayyinun bimasafatin ghairi mutanahiyatin. Maka ada yang menyangka jarak antara arsy dan Allah itu jaraknya terbatas, ada yang mengatakan jaraknya tidak terbatas. Ya kalau tidak terbatas ya berarti ya gimana itu? Pokoknya mah jangan ditanyain, udah pokoknya mah Allah di atas arsy. Cek orang teh. Ya gimana sih? Jadi liciknya si Salafi, bukan licik ya, tololnya si Salafi Wahabi itu kayak gitu, kayak Firanda dan kawan-kawan itu. Mereka itu bilang kayak gini, kalau Allah di mana-mana berarti Allah banyak. Berarti kan pakai lazim akli itu. Iya kan? Pakai lazim akli itu. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah banyak. Sedangkan Allah kita satu, berarti mustahil Allah di mana-mana. Bener gak itu? Bener. Oke, berarti kita pakai lazim akli ya. Kalau kita pakai lazim akli berarti kalau Allah di atas, berarti astronot lebih dekat kepada Allah daripada orang yang di depan Ka'bah.
Makanya banyak orang yang cita-cita pengen jadi astronot, mungkin itu Wahaboys. Ya, bukan Wahaboys itu. Ya Allah, amit-amitnya. Itu udah najis paling gede tuh. Udah najis paling gede. Kamu jangan gini, kamu jangan pikir bilang saya ini bilang mereka bawa najis paling gede terus Ustadz bahasanya kasar. Si Firanda tuh ngomong akidah kita itu najis. Dia bilang duluan kok. Saya ada videonya nanti saya kasih. Ya, si Firanda tuh bilang akidah kita itu najis. Ya, najis. Yang dibawa cek orang teh mana lagi ngomong najis. ya udah biarin enggak apa-apa bodo amat. Itulah innama alaikal balag. Kita kan cuman menyampaikan saja begitu, orang mau paham mau enggak ya silahkan. Cuman kalau kita konsisten, kamu itu mengatakan Allah di mana-mana mustahil karena akan melazimkan kepada banyaknya Allah. Dan kita pun memang mengatakan itu mustahil. Mustahil Allah ada di mana-mana dan itu bukan i'tiqad kita begitu. Allah di mana-mana bukan, Allah mah tidak berjihad. Terus mereka pun pakai istidlal, kalau Allah tidak berjihad berarti Allah tidak ada. Kamu tidak menyembah yang di atas, tidak menyembah yang di bawah, tidak menyembah yang di kanan, tidak menyembah yang di kiri, tidak menyembah yang di depan, tidak menyembah yang di belakang. Berarti kamu menyembah sesuatu yang tidak ada. Oh, ada, cuman bukan jirim. Kalau itu jirim, jelas. Kalau gak dia bawa, jirim apa? Kalau gitu pertanyaannya ya, kalau tata rucingan mah. Jirim apa? Di depan, bukan, di belakang bukan, di kanan bukan, di kiri bukan, di atas bukan, di bawah bukan. Jirim apa itu? Ya jirim yang gak ada. Ya, iya. Kalau Tuhan apa yang ada di atas, Tuhan jirim. Berarti ada di atas, mah Tuhan yang jirim berarti. Gimana sih? Kalau mau pakai lawazim akal, Allah itu udah kasih kita akal untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah begitu. Ya, jangan ya dek ya. Jangan jadi Wahabi jangan. Nah, gitu. Jadi kalau Hasawiyah udah macam-macam tuh. Isa'atul hasyawiyatil qailina bi itsbatil jihati lahu ta'ala li ahli sunnati wal jamaati walil imami Ahmad. Buruknya hasyawiyah. Nah, ya. Buruknya hasyawiyah yang mengatakan tentang isbat jihad bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi ahli sunnah dan jamaah dan bagi Imam Ahmad. Jadi maksudnya bagaimana? Si hasyawiyah ini sekarang mah Wahabi lah, ya. Si hasyawiyah ini kalau ditanya, "Mana yang sama kayak kamu punya i'tiqad Allah itu di aras, Allah itu di atas, mana?" Pasti menjawabnya teh Ahlus Sunnah gitu. Pasti begitu. Ya, iya Ahlus Sunnah. Jadi mereka itu ngerampok nama Ahlus Sunnah. Sampai sekarang itu nama kita itu Aswaja kan ya. Itu mereka udah punya singkatan buat Aswaja. Aswaja itu kan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kata mereka mah Aswaja teh asli warisan jahiliyah. Tolong. Dipelesetin. Aswaja itu asli apa warisan jahiliyah. Tolong sih orang itu. Warisan jahiliyah cek mana nama. Kita itu jahiliyah, Masya Allah. Udahlah kalau misalkan mau debat itu debatnya istidlal ya. Dalil terus mereka itu banyaklah omongan-omongan gitu nggak enak cukup katanya bodo amat lah memanehana baik. Ya ala kulli halin kalau misalkan mereka itu ditanya dari mana mereka punya i'tiqad seperti itu, pasti jawabannya Ahlus Sunnah. Ya, dan itu terutama dinisbahkan kepada siapa? Imam Ahmad. Makanya jeleknya hasyawiyah yang mengatakan bahwa menetapkan jihad bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama menetapkannya siapa? Ahlus Sunnah. Malah Imam Ahmad mengatakan demikian begitu. Itu kata hasyawiyah itu. Nah, gimana menjawabnya? Jadi mereka teh udah dua tololnya teh. Satu mengatakan Allah di atas, itu ketololan pertama. Ketololan kedua yang mengatakan Allah di atas itu Imam Ahmad. Yang mengatakan Allah di atas itu Ahlus Sunnah. Nah, wa qad latakhatil hasyawiyatu bihadzal madhhabil fasidi ba'du a'immati ahli sunnati, dan sebagian hasyawiyah itu sudah mengotori sebagian imam-imam ahlu sunnah dengan madhab yang fasad ini. Ini adalah imam kita, tapi mereka nisbahkan bahwa i'tiqad fasid mereka itu diambil dari mereka, dari imam-imam kita. Farubbama nasabuhu li Ahmad ibni Hambalin radhiyallahu taala anhu. Maka kadang-kadang mereka itu menisbahkan i'tiqad fasad mereka itu kepada Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu. Nah, ya. Kemudian idhum muqalliduna lahu fil furu', karena hasyawiyah ini fikihnya madhabnya Hambali.
fikihnya itu. Makanya mereka itu kan suka istinbat begini. Kenapa kok Syafi'iyah itu aneh? Fikihnya ngambil dari Imam Syafi'i, tapi tauhidnya ngambil dari Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka kan suka mengatakan seperti itu, si Firando itu. Kalau mau ya ikut akidahnya Imam Syafi'i. Lah, kita bilang gimana? Imam Syafi'i itu tidak mentaklif kitab tauhid secara sistematis kok. Yang mentaklif kitab tauhid secara sistematis siapa? Imam Asy'ari sama Imam Maturidi begitu. Makanya di dalam furu' kita ikut Syafi'iyah, di dalam usul kita ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Lah sekalian aja kenapa enggak fisika Syafi'i begitu? Ya. Kenapa enggak pengobatan Syafi'iyah segala? Kenapa enggak sekalian? Karena bukan berarti Imam Syafi'i tidak paham kedokteran. Ya mungkin Imam Syafi'i paham kedokteran sebagaimana Syekh Fakhruddin Ar-Razi paham kedokteran. Mungkin Imam Syafi'i paham. Cuman Imam Syafi'i itu tidak ditemukan ada kitab yang mansub kepada Al-Imam Asy-Syafi'i yang bisa kita ikuti begitu. Adanya siapa? Adanya Ibnu Sina. Ya, the canon itu. Ya, Al-Qanun fit Tibb. Ya, adanya itu. Makanya kita kalau misalkan pengobatan ikutnya mana? Al-Qanun fit Tibbnya Ibnu Sina. Dan Al-Qanun fit Tibbnya Ibnu Sina itu memang diikuti sama dokter-dokter modern sekarang. Kitab induknya masih itu. Begitu. Kenapa enggak Tibbun Nabawi? Kan ada Imam Nawawi, Tibbun Nabawi, Rasulullah SAW sekalian. Ya, itu jangan tolol kayak gitulah kalau apa? Kalau berpikir itu ya. Nah, jadi si Salafi Wahabi mah ya, si Firandoi dan kawai-kawai itu mereka itu punya sangkaan karena mereka itu mengikuti Imam Ahmad bin Hambal di dalam furu', maka seolah-olah mereka itu mengikuti Imam Ahmad bin Hambal di dalam aqaid. Wa hasyahu an takuna aqaiduhu radhiyallahu taala anhum mithla aqaidihim. Jauh sekali, padahal kalau kita teliti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal itu tidak seperti akidahnya Salafi Wahabi ini, Hasyawiyah. Ya, enggak, sekarang kan cuma beda nama aja kan. Ya, udah namanya Salafi Wahabi begitu. Nah, imamatuhu fi ilmi tauhidi ala tariqi ahli sunnati mujma'un alaiha. Kenapa jauh sekali Imam Ahmad dari sangkaan mereka? Karena Imam Ahmad ini di dalam tauhidnya atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mujma'un alaih. Ya, yang Asy'ariyah Maturidiyah pun mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini dia tidak menetapkan jihad bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa munazaratuhu li ahli bid'ah wa imtihanuhu ma'ahum fi dzatillahi ta'ala masyhurun mustafidun radhiyallahu taala anhu wa jazahu an nafsihi wa anil muslimina afdhalal jaza. Dan munazarahnya, perdebatannya Imam Ahmad dengan ahlul bid'ah dan ujiannya Imam Ahmad beserta ahlul bid'ah mengenai zat Allah Subhanahu wa taala itu masyhur, dan itu bisa didapatkan kisah-kisahnya tersebar luas. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak bagi beliau, wa anil muslimina afdhalal jaza, dan dari umat-umat muslim sebaik-baiknya pahala. Nah, ini nanti insya Allah akan kita lanjutkan soalnya agak banyak ya. Jadi bakal agak ngebully Wahaboy dulu nanti. Gitu. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya mau bikin video ya. Kita tutup dulu dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.